Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang akan membahas tentang perancangan sistem informasi donor darah pada rumah sakit di Kabupaten Kulon Progo yang beranggotakan 1. Okiananda Putra dengan NIM 12201543, Meliana Pertiwi dengan NIM 12201509, Cindice Siburian dengan NIM 12201550, dan Sarah Puja Kesuma dengan NIM 12201505. Bab 1 Project Data. Donor darah adalah suatu kegiatan yang sangat berguna bagi manusia. Selain dapat menyehatkan tubuh, donor darah dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Banyak rumah sakit yang sulit mendapatkan informasi tentang stok darah dari tiap-tiap rumah sakit, sehingga kami membuat sistem informasi ini untuk mempermudah rumah sakit dan masyarakat dalam mengetahui jumlah stok darah dan di mana yang sedang membutuhkan darah. Masyarakat kesusahan dalam mengetahui stok darah di daerahnya sendiri. Kurang akuratnya informasi pada rumah sakit mengenai stok darah di rumah sakit dikarenakan data dapat berubah sewaktu-waktu dan memudahkan mendapatkan informasi mengenai stok darah di beberapa rumah sakit di Kulon Progo. Untuk permasalahannya, jika rumah sakit mengalami adanya kekurangan atau tidak tersedianya stok darah, yaitu dengan harus mencari keluarga atau teman yang dapat menjadi donor, atau jika tidak ada, datang ke rumah sakit untuk menanyakan ketersediaan darah atau orang yang bisa dimintai donor. Tidak jarang seorang harus menunggu atau harus mencari di rumah sakit lain karena kurangnya ketersediaan darah dan donor. Kemudian akan dilanjut oleh Kak Oki. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, deskripsi produk atau servis. Yang pertama, data pendonor. Kedua, informasi jumlah stok darah. Ketiga, ada informasi berita seputar kesehatan. Dan yang terakhir, informasi tentang kegiatan donor darah. Keuntungan yang diharapkan dari perancangan sistem informasi ini, yang pertama dari sisi penerima donor, website ini digunakan untuk memberikan informasi yang akurat ke masyarakat. Kedua, dari sisi pendonor, mempermudah dalam mengetahui di mana kegiatan donor darah yang akan dilangsungkan, dan mempermudah dalam mengetahui rumah sakit mana yang sedang kekurangan stok darah tertentu. Ketiga, keuntungan dari sisi rumah sakit, memudahkan pihak rumah sakit memberikan informasi jika rumah sakit tersebut sedang membutuhkan stok darah tertentu, dan memudahkan dalam mengetahui stok darah yang dapat diambil di rumah sakit yang memiliki pasokan darah tersebut. Keempat, keuntungan dari sisi admin, memudahkan untuk menginput data pengguna, yaitu penerima donor dan pendonor, memudahkan untuk mencetak laporan donor darah, dan memudahkan untuk mengelola data rumah sakit. Berikut activity diagram untuk pencarian stok darah. Yang pertama, admin membuka website admin dengan alamat stok darah Kulon Progo /out, lalu akan muncul login untuk admin. Lalu setelah melakukan login, sistem akan memvalidasi apakah isian data admin benar. Apabila benar, maka akan langsung masuk ke dashboard admin. Jika tidak, akan melengkapi form login lagi, akan kembali ke sistem login kembali. Lalu jika validasi benar, maka akan masuk ke dashboard admin. Lalu admin dapat menginput, mengedit, menghapus data stok darah. Lalu sistem dapat menyimpan stok ke dalam database. Lalu sistem akan menampilkan lagi data stok darah. Kedua, activity diagram untuk pengunjung dalam pencarian stok darah. Pertama, pengunjung dapat membuka website dengan alamat stokdarahkulonprogo.com. Lalu sistem akan membukakan website. Lalu sistem akan menampilkan ke pengunjung memilih menu daftar nama rumah sakit. Lalu pada selanjutnya sistem akan menampilkan menu daftar rumah sakit. Setelah itu, pengunjung dapat memilih rumah sakit yang ingin dituju. Setelah pengunjung memilih,
Sistem akan menampilkan informasi halaman rumah sakit yang dituju tadi, dan pengunjung dapat mendapatkan informasi mengenai stok darah yang ada. Selanjutnya ialah use case diagram untuk perancangan ketersediaan donor darah. Di sini kami membuat pertama user, kedua admin operator, yang ketiga admin. Di sini user dapat melakukan akses web www.stokdarahkulonprogo.com. Lalu user dapat melihat data rumah sakit, user dapat melihat info stok darah, user dapat melihat info donor darah. Untuk admin operator di sini dapat mengakses web admin, dapat menambahkan info stok darah, dapat menambahkan info donor darah, dapat melihat akun admin dan melakukan logout. Pada super admin dapat melakukan akses web admin, kedua dapat menambahkan admin operator atau admin per rumah sakit. Super admin dapat melihat stok darah, super admin dapat mengelola info donor darah, super admin dapat melihat akun admin dan melakukan logout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Meliana Pertiwi. Meli kayaknya nggak ada sinyal, aku gantiin aja. Kemudian ada desain sistem, desain basis data. Yang pertama ada IRD. Di situ untuk super admin memiliki atribut ID super admin, username dan password. Kemudian super admin dapat mengelola admin, di mana super admin nanti akan membuat akun-akun dari admin masing-masing rumah sakit. Untuk admin sendiri memiliki atributnya ada ID admin, password sama username. Kemudian admin dapat mengelola rumah sakit, admin dapat mengisi stok darah. Untuk rumah sakit, atributnya ada ID rumah sakit, alamat, nomor telepon, dan stok darah. Untuk stok darahnya ada, nggak kelihatan sih. Stok darah ada ID stok darah, golongan darah, kemudian jumlahnya. Untuk stok darah itu nanti dimiliki oleh rumah sakit, juga dimiliki oleh darah. Untuk darahnya ada ID dari golongan darah, kemudian dari rumah sakit dia memiliki darah. Lanjut, bisa dilanjutkan dengan Meli. Untuk LRS-nya sama seperti di IRD ada super admin, admin, rumah sakit, stok darah, dan darah. Dimana dari super admin ke admin itu ada one to many, admin ke stok ada one to many juga, kemudian admin ke rumah sakit, bantuan rumah sakit ke darah one to many. Darah ke stok one to many, rumah sakit ke stok one to many juga. Next, silakan Meli. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk diagram sequence, aktor mengisi username password pada form login, mengisi data user. Kemudian validasi pada tabel admin.
muncul username dan password. Jika username dan password salah, maka akan kembali pada pengisian username. Jika berhasil login, akan menampilkan dashboard dan dashboard tampil. Selanjutnya, terima kasih, akan dilanjut lagi Mbak Puja. Untuk programnya, untuk tampilan mobilenya seperti ini. Sebenarnya tempat kita tidak memerlukan akses login karena memang di web pun tidak menggunakannya karena kita hanya ingin memberikan informasi saja. Untuk tampilan stok darah seperti ini nanti dalamnya ada info golongan darah, jumlah dan keterangan. Keterangan ini ditujukan kepada rumah sakit yang memiliki stok darah. Kemudian untuk menu rumah sakit nanti di situ akan muncul tampilan nama-nama rumah sakit yang terdaftar, alamat dan juga kontaknya. Seperti ini. Ini ukurannya tidak sesuai karena memang belum disesuaikan. Terus untuk tampilan ini belum connect dengan database karena seperti yang sudah saya jelaskan ada masalah saat dalam mengkonekkannya dengan database. Kemudian ini untuk tampilan postman-nya, dia sudah bisa connect di REST API. Saat dipanggil pun sudah muncul bagian post dan get-nya. Kurang lebih seperti ini saat pemanggilan dari database menggunakan REST API. Kemudian untuk database-nya, di dalam database nanti hanya berisi tabel yang sesuai dengan toko API yang sudah dijelaskan di mata kuliah mobile. Mohon maaf, laptopnya nggak kuat, jadi lemot banget. Kurang lebih seperti itu saja untuk tampilan mobile programmingnya, dimana kita hanya akan menampilkan stok darah dan juga daftar rumah sakitnya. Tapi jika dikembangkan lagi, kita bisa menggunakan metode login untuk mendapatkan informasi stok darah. Kemudian kita juga bisa mendaftarkan diri jika kita membutuhkan darah dari rumah sakit tertentu. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.